Pernahkah kamu membayangkan seseorang yang bisa mengubah arah ruang dan waktu, tapi tak bisa menaklukkan kenyataan hidupnya sendiri? Seorang manusia yang menulis rumus paling terkenal dalam sejarah hanya untuk melihatnya digunakan menciptakan senjata pemusnah massal. Albert Einstein lahir pada 14 Maret 1879 di Jerman. Tapi tak seperti anak jenius lainnya, Einstein kecil justru membuat orang tuanya khawatir. Ia lambat bicara, jarang bermain, dan tampak asik dalam dunianya sendiri. Namun semua berubah saat ia menerima hadiah sederhana dari ayahnya, sebuah kompas. Jarum yang terus menunjuk ke utara itu menyalakan rasa penasaran yang tak pernah padam, apa yang menggerakkan dunia ini. Saat remaja, Einstein memberontak terhadap sistem pendidikan Jerman yang otoriter. Ia menganggap sekolah seperti penjara dan lebih memilih belajar fisika sendiri melalui buku-buku tua. Di usia 16 tahun, ia pindah ke Swiss dan menempuh pendidikan di Aarau. Setahun kemudian, ia lulus dan bersiap masuk ke perguruan tinggi impiannya. Einstein diterima di ETH Zurich, salah satu sekolah teknik terbaik di Eropa. Di sanalah ia bertemu Mileva Maric, mahasiswa fisika asal Serbia yang kelak menjadi istrinya. Mereka terhubung lewat diskusi ilmiah dan impian masa depan. Tak kunjung mendapat pekerjaan di universitas, Einstein akhirnya bekerja sebagai pegawai teknis di kantor paten Swiss di Bern. Di sela tugasnya menilai penemuan orang lain, ia terus menulis teori-teori fisika secara diam-diam dan sendirian. Tahun 1905 menjadi titik balik dalam hidup Einstein. Dalam waktu kurang dari setahun, dari balik meja kantor paten di Bern, ia menerbitkan 4 makalah revolusioner. Setelah 1 dekade mendalami geometri ruang waktu, pada tahun 1915, Einstein memperkenalkan teori relativitas umum. Teori yang menjelaskan bahwa gravitasi bukan gaya tarik, tapi lengkungan ruang dan waktu akibat massa. Tahun 1919, teori Einstein diuji oleh astronom Arthur Eddington lewat pengamatan gerhana matahari. Hasilnya sesuai dengan prediksi Einstein. Dunia pun terkesima, bahkan media internasional menyebutnya sebagai Isaac Newton yang baru. Saat Hitler naik ke tampuk kekuasaan, Einstein yang merupakan keturunan keluarga Yahudi segera menjadi sasaran. Ia pun meninggalkan Jerman dan bermukim di Amerika Serikat dan bergabung dengan Institute for Advanced Study di Princeton. Di tengah kekhawatiran Jerman akan menciptakan bom atom lebih dulu, Einstein menulis surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt yang memperingatkan tentang potensi senjata nuklir. Surat itu menjadi dasar dimulainya Proyek Manhattan, sebuah proyek senjata nuklir Amerika Serikat. Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Einstein terkejut dan diliputi penyesalan. Meskipun ia tidak terlibat langsung dalam Proyek Manhattan, ia merasa memikul tanggung jawab moral atas surat yang pernah ia kirim kepada Presiden Roosevelt, surat yang memperingatkan bahaya senjata nuklir dan mendorong dimulainya proyek tersebut. Pada tahun 1952, Einstein ditawari jabatan Presiden Israel, tapi ia menolak dengan sopan. Ia percaya bahwa dirinya bukan politisi dan lebih memilih menjalani hidup sebagai pencari kebenaran ilmiah dan moral. Pada 18 April 1955, di usia 76 tahun, Einstein wafat akibat pecahnya pembuluh darah aorta. Ia menolak operasi dan berkata bahwa ia telah menjalankan bagiannya dan kini saatnya ia pergi. Tubuhnya dikremasi, namun otaknya diam-diam diambil untuk diteliti. Tapi yang benar-benar abadi bukanlah otaknya, melainkan cara berpikirnya dan warisan pemahamannya tentang semesta. Einstein telah pergi, tapi pikirannya tetap menggema di setiap detak sains dan setiap lompatan peradaban. Ia adalah bukti bahwa imajinasi bisa mengguncang alam semesta dan sebagai pengingat bahwa satu ide, satu rumus, dan satu manusia bisa mengubah takdir umat manusia. Demikianlah biografi Albert Einstein, sang jenius yang bukan hanya mengubah sains, tapi juga cara kita memandang dunia.